presentasi kelompok 3 ya. Iya, Untuk Kak. anggotanya udah ada semua kan? Sudah, Kang. Oke. Mulai aja kelompok 3 silahkan. Oke, langsung mulai saja ya, Kang. Ya. Den. Boleh, Den. Udah aja suaranya. Bentar. Yang akan membahas tentang sekuensi dan yang akan menerangkannya yaitu dari sekuensi. Terima kasih kepada Natali telah membuka presentasi hari ini. Oke, lanjut saja. Di sini yaitu slide pertama yaitu nilai dalam sekuensi. Nilai adalah besaran dari tipe data yang sudah didefinisikan, tipe dasar atau tipe bentukan. Kemudian nilai dapat berupa isi yang disimpan oleh nama, berubah atau nama konstanta. Nilai dari hasil perhitungan atau nilai yang dikirim oleh fungsi. Kemudian cara memanipulasi nilai yang dikandung oleh berubah. Yang pertama, mengisikan ke berubah lain yang bertipe sama. Kemudian yang kedua, dipakai untuk perhitungan atau ekspresi. Yang ketiga, dituliskan atau dicetak ke piranti pengeluaran. Next. Pengisian nilai dalam berubah. Pengisian nilai secara langsung adalah memasukkan sebuah nilai ke dalam nama berubah di dalam teks algoritma. Syaratnya, nilai yang diisikan harus bertipe sama dengan tipe berubah. Kemudian dibaca dari piranti masukan atau input device. Nilai untuk nama berubah dapat diisi dari piranti masukan, misalnya dari keyboard. Kemudian mengisi nilai dari piranti masukan dinamakan operasi pembacaan data. Di dalam algoritma, instruksi pembacaan nilai untuk nama berubah dilakukan dengan notasi ring. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi adalah suatu nilai dipakai untuk proses transformasi menjadi keluaran yang diinginkan. Transformasi nilai ini menjadi keluaran dilakukan melalui suatu perhitungan atau komputasi. Contoh-contoh ekspresi yang sudah dikemukakan merupakan ekspresi biner, yaitu ekspresi yang operatornya menunjukkan dua operand, sehingga operatornya disebut juga operator biner. Di samping ekspresi biner, terdapat juga ekspresi linear, yaitu ekspresi dengan satu buah operand, misalnya min A, kemudian min A kali dalam kurung B plus C. Min A adalah yaitu ekspresi linear. Operator min, kemudian selain merupakan operator biner, juga adalah satu-satunya operator linear dari seluruh operator aritmatika. Di sini ada macam-macam ekspresi dalam sekuensi. Yang pertama, ekspresi aritmatik, dan yang kedua ada ekspresi relasional. Yang pertama yaitu ekspresi aritmatik. Ekspresi aritmatik atau numerik adalah ekspresi yang operand dan juga hasilnya bertipe numerik. Misalkan didefinisikan deklarasi sebagai berikut. Tingkatan operator aritmatika adalah dari tertinggi ke terendah. Contohnya ada di mod kali plus atau kurang. Yang kedua ada ekspresi relasional. Ekspresi relasional adalah ekspresi dengan operator kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan dan tidak sama dengan, not, and, or, dan so. Hasil evaluasi ekspresinya adalah
integer, kemudian ada variabel D, RH, D itu untuk dolar, R itu untuk rupiah, K itu untuk hasilnya. Kemudian di sini saya menyebutkan R sama dengan 14.500, di situ maksudnya harga rupiah saat ini ya. Kemudian kita sistem out Finline untuk mengeluarkan garansinya. Kemudian di situ ada D sama dengan masuk next in itu untuk menginput nilai dolarnya ya, misalnya berapa, $5 atau $6 seperti itu. Kemudian di bawahnya ada H sama dengan D kali R. Nah di situ adalah rumus untuk menghitung konversi dolar ke rupiahnya. Kemudian sistem out lagi, print hasil konversinya adalah kita panggil variabel hanya. Kemudian dapat dilihat itu kita running, di situ sudah ada terlihat ya. Kita memasukkan dolarnya 5, kemudian hasil konversinya yaitu 72.500 rupiah. Kemudian untuk yang pemrograman satu lagi yaitu harga untuk menghitung harga berapa. Di situ saya menggunakan integer juga, kemudian menggunakan variabel KG itu kilogram, harga dan harga itu total harga. Kemudian harga sama dengan 15.000. Nah itu adalah per kilonya. Kemudian kita Finline untuk mengeluarkan garansi menghitung harga berapa. Kemudian Finline lagi, masukkan unit programnya, kemudian kita KG sama dengan masuk dot next in dalam buka kurung dalam kurung titik koma itu untuk menginputnya. Kemudian dot underscore harga sama dengan kilogram kali harga itu adalah rumusnya. Kemudian kita sistem out lagi, total harganya adalah kita panggil variabel dot harganya. Di bawahnya sudah tertera itu hasil dari programnya, yaitu masukkan jumlah kilogramnya, kita memasukkan 4 kilo dan total harganya menjadi 60.000 rupiah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kemudian lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi sekuensi yaitu meskipun hanya merupakan masalah-masalah yang sederhana, sekuensi merupakan problem sederhana yang sangat membantu. Masalah yang dapat diselesaikan dengan sekuensi saja biasanya hanya satu masalah kecil yang berdiri sendiri. Dalam program sekuensi ada nilai, pengisian nilai, input definis, macam-macam ekspresi, dan urutan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Berarti ini udah ya untuk presentasinya. Udah Kang untuk presentasinya. Berarti tinggal ini menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, Iya Kak, Udah ada. udah Kak. Silakan dijawab dulu. Pin. Ini siapa yang mau ini? Bentar. Lagi lihat pertanyaannya dulu. Mungkin sambil dibuka ini deh slide-nya. Benar Kang. Sambil dibuka. Vicky mau jawab. Langsung ke nomor 1 aja. Di- Ini dengan ada kelompok. ditampilin slide-nya bisa nggak Teh? Benar Kang. Tanya apa? Jawabannya apa? Terus di slide berapa? Tadi videonya pas ada materinya kurang jelas ya. Iya. Ntar Kang nge-lag Kang. Iya, Ini santai Oke. saja. Oke. Dan Nah, Udah muncul slide-nya. Ya, aku belum. bentar guys.
Ini kalau belum bisa nggak apa-apa deh, langsung jawab aja deh. Takutnya. Ini lagi dibuka kan? Oh, iya, siap-siap. Nah, Saya boleh bertanya, izin bertanya. Silakan. Ini ke kelompok yang tadi. Tadi kan ada pembahasan tentang sequence ya. Nah, untuk fungsinya sequence sendiri itu tadi boleh dijelaskan dan contohnya itu bisa dijelaskan tidak? Silakan untuk kelompok berskala yang ini ditulis dan dicari jawaban. oke Kang. Bergema ya. Den, mute dulu Den. Bergema. Share screen saya sudah ada belum Kang? Itu yang dekat sama Deden di mute dulu temennya. Jadi yang boleh di unmute-nya Deden aja, itu temennya salah satu aja. Atau Den kalau Kang Deden kalau tidak belum bisa share PowerPoint aja di grup supaya kita bisa semua bisa lihat. Sudah saya share Kang. Oke, udah di-share, silakan dijawab aja langsung pertanyaannya. Halo. Siap Kang. Bisa dijelaskan lagi nggak yang sequence urutan? Ini kan tadi ada teorinya, materinya nih. Soalnya sequence ini pasti bakal dipakai terus kalau misalnya dari rekan-rekan sendiri belum paham tentang sequence, khawatirnya pas mau membangun suatu web itu nggak teratur gitu. Boleh dijelasin kembali oleh salah satu anggota kelompoknya tentang sequence? Di sini slide 7 nih ada urutan di slide 7. Bergema nih. Ini Mungkin dijawab yang nomor satu, Ya, yang dari yang awal dulu aja belakangan jawab dulu. ya, slide belakang. Ya, yang Bu Di Nurut di situ belakangan aja. itu kan PPT-nya udah di-share, mungkin dibuka yang slide 8. Di situ ada mengenai urutan instruksi itu penting dalam suatu algoritma. Nah, itu ada pertanyaan dari kelompok 1.
dari Denis Dwi Susilo menanyakan mengapa urutan instruksi dalam algoritma itu penting. Menurut kelompok kami, karena urutan instruksi menunjukkan urutan logika penyelesaian masalah dalam algoritma. Jadi kalau misalkan seandainya nggak ada urutan instruksi dalam suatu algoritma, mungkin mungkin masalah itu tidak akan terselesaikan gitu. Jadi nggak ada penyelesaian masalah mungkin nggak ada logika penyelesaian masalahnya itu sendiri gitu. Makanya kenapa urutan instruksi dalam algoritma itu sangat penting. Apakah jawabannya bisa diterima? Yang bertanya ada nggak di sini? Nggak ada, mungkin ada perwakilannya dari kelompok 1. Urutan instruksi inti. Dilanjut aja dulu deh di pertanyaan berikutnya. Untuk yang pertanyaan kedua, Kang, dari Elsa, kelompok kedua, itu ada pertanyaannya, berikan contoh urutan instruksi yang tidak berpengaruh terhadap hasil output. Oke. Bisa dilihat di slide yang contoh pemrograman. Slide 9. Itu maksudnya kalau kita misalnya urutan yang nggak sesuai juga, kayak misalnya rumusnya ada di atas, bentar Kang. Jadi kayak misalnya kalau kayak rumusnya kan itu di bawah inputan untuk D sama dengan masuk next in. Nah misalnya rumusnya dipindahin ke atas juga, di atas misalnya di bawah R sama dengan 14.500, itu nggak bakal ngaruh ke hasil outputnya, Kang. Mungkin jadi maksudnya gitu. Pertanyaannya kan contohnya maksudnya untuk contoh apa sih urutannya kan gitu. Kalau acak-acakan apa bisa diganti apa gimana gitu kan? Ya ngaruh nggak gitu ke hasil outputnya? Menurut saya sih enggak. Oke. Ada pertanyaan yang lain nggak? Ada, Kang, dari 6. Kelompok 6. Iya. Oke. Mungkin dari Nina Nasari. Dia bertanya apa yang dimaksud urutan dalam sequence. Boleh dilihat di slide urutan itu. Udah dilihat? Di slide berapa itu? Slide 4 kalau salah, 3 atau 4. Di slide urutan itu. Seperti itu tempat. Sebenarnya di situ sudah jelas ya, Kang. Sekuensi itu sama dengan urutan sebenarnya. Merupakan urutan. Nah, sekuensi merupakan sebuah urutan langkah pemrograman yang dimana program dijalankan mulai dari perintah paling atas atau awal sampai paling akhir secara berurutan atau sekuensi. Jadi sekuensi itu merupakan urutan. Dari kelompok kami seperti itu. Boleh diterima untuk kelompok 6, Nina. Jawabannya? Yang bertanya, silakan gimana? Sudah puas apa belum? Nina gimana? Bisa diterima jawabannya? Kayak ada nggak orangnya? Halo, Mina. Izin menambahkan, jadi sequen itu benar tadi kata Masnya, Mas Piki, itu merupakan suatu urutan yang tiap instruksi program ya. Nah, namun sebelum membuat sebuah program,
kita alangkah baiknya membuat sebuah diagram, yaitu salah satunya diagram banyak macamnya, salah satunya diagram sequence ini. Untuk apa tujuannya? Apabila ada error atau human error, itu bisa dilihat lagi desain programnya di mana nih. Misalkan tadi kata Mas Deden ada, kalau misalnya memasukkan ini nggak sesuai dengan hasilnya, nah itu dia bakal while atau maksudnya bakal ulang lagi kemana, ke menu mana, nah itu maksudnya. Nah untuk contoh diagramnya, saya ambil contoh. Sebentar ya. Saya boleh share screen? Boleh. Sebentar ya. Terlihat tidak? Kelihatan, Bu. Lihat ya. Jadi tadi betul itu sebuah urutan sebuah program. Nah, jadi ini salah satu contoh dari sequence tersebut. Misalkan ini contoh tentang memasukkan PIN ATM. Tadi kalau kata Masnya, kalau misalnya kata Mas Deden, kalau misalnya memasukkan hasil itu salah, dia nggak akan keluar hasilnya, betul, dia akan stuck. Nah maksudnya nanti diagram, kalian dari teman-teman semuanya harus memahami tentang diagram sequence itu. Tujuannya apabila ada yang error kayak tadi, kok saya nggak keluar hasilnya. Nah, dilihatlah dari mana nih menu mana yang error. Jadi nggak asal membuat program saja seperti itu. Misalkan contoh ini ada user, dia memasukkan PIN nih. Awal mulai itu urutan pertamanya dia memasukkan PIN di menu loginnya. Kemudian dia akan looping, dia bakal validasi di sebuah database-nya. Apabila dia apabila dia PIN-nya betul, dia akan masuk ke account-nya tersendiri. Tapi kalau misalnya dia salah PIN, dia akan ulang lagi kembali ke menu login dan kemudian akan validasi kembali seperti itu. Nah, terus kalau misalnya pas divalidasi dan PIN-nya ID-nya itu betul, maka dia akan masuk ke menu utama seperti itu yang dinamakan dengan sequence. Nah, untuk contoh gambarnya seperti ini. Namun untuk untuk diagramnya sendiri itu banyak ragamnya seperti itu. Ini untuk tambahan saja ya. Tadi betul untuk jawabannya sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu tentang sequence? Khawatirnya nanti kan nanti semester 3 itu udah masuk ke ranah program ya, banyaknya program, tugas atau apa, takutnya disuruh bikin diagram, terus masih bingung, nah sequence ini salah satu dari diagram tersebut, gitu. Baik Bu, makasih Terima kasih, tambahannya. Bu. Ya, terima kasih ya atas jawabannya. Ya, Bu. Maaf Bu, Untuk- kurang memuaskan. Ada Nggak pertanyaan lain? apa-apa, sama-sama belajar kok di sini. Nggak ada yang bisa, tapi kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih banyak, Bu. Untuk kelompoknya ada pertanyaan lain nggak nih? Apa udah? Udah Ya, habis? 3 tadi. Aja. Udah Kak, cuma 3 pertanyaan doang. Oke, udah ya, berarti udah semua ya. Iya Kak, udah. Izinkan saya untuk menyimpulkan nih dari materi-materi yang disampaikan oleh Akang Tetehnya. Tadi ada pertanyaan tentang pentingnya sekuensi. Sekuensi itu kan dalam bahasa lain yaitu urutan ya. Urutan itu sangat penting dalam membuat sebuah program. Bisa dilihat di slide 8. Untuk urutan instruksi di dalam algoritma adalah penting. Untuk informasi, urutan di dalam algoritma itu dijalankan dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Sehingga untuk mesin membaca sebuah
eh, program atau sintak-sintak itu akan dibaca dari atas berurut ke bawah. Ada beberapa kondisi mesin itu bisa membaca sintak dari bawah ke atas, maka memakai seperti for itu pengulangan, namanya juga pengulangan, dari bisa mengulang dari bawah ke atas. Untuk pertanyaan kedua, pengaruh urutan ya Kang, tadi yang dijawab oleh Kang Dedet. Yang di contohnya itu ada di slide 9. Oke. Untuk slide 9 nih, misalkan bisa dilihat ya, diperhatikan di slide 9 ada dua gambar nih. Kita ke gambar yang kiri dulu deh. Misalkan di instruksi nomor 23 yang itunya H sama dengan D kali R ya. Semisalkan untuk urutan 23 kita pindahkan di atas urutan 17 nih. Berarti H di atas urutan 17, berarti H sama dengan D kali R, baru di bawahnya R sama dengan 14.500. Kalau seperti itu nanti untuk outputnya berubah Kang. Tidak sama dengan yang sebelumnya. Karena untuk yang tadi R-nya itu belum diketahui Kang. Maka mesin itu bingung nih R-nya berapa. Sedangkan R diketahui setelah rumus itu, di bawah rumus itu kan, algoritma dari atas sampai bawah. Dia baca dulu yang H sama dengan D kali R, dan bawahnya baru R. Nah, nanti mesin itu bingung R itu berapa tuh Kang. Untuk pertanyaan Bu Nur, pentingnya tadi Bu, sangat penting Bu untuk mengetahui apakah urutan ini terurut dari atas sampai bawah, sehingga mesin itu istilahnya tidak bingung lah Bu. Oke, berarti udah ya untuk presentasi. Kalau bisa video tadi diupload ke YouTube Kang, kalau nggak di-share ke teman-teman. Kang, nanti saya upload ke YouTube, nanti di-share. Silakan untuk kelompoknya, jika tidak ada pertanyaan ditutup dulu deh. Mungkin jika ada salah atau kurang materi atau perkataan yang salah dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, Kang Rai, Bu Nur tadi yang sudah mendampingi kita presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan. Sama-sama. Untuk pesan saya, jika ada yang bingung atau apa gitu ya, boleh ditanyakan ke saya, boleh japri. Insya Allah kalau saya bisa, saya jawab. Kalau tidak, saya mencari dulu materinya di internet ya. Yep. Oke, terima kasih atas kelas, atas partisipasinya di sesi pagi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Makasih Kak. Absen. Ya ini mau di screenshot Wak. Coba SS dulu. SS tampilin yang cantik. Yang udah hadir, yang hadir. SS. Yang hadir Ki, SS Ki. Di gua pakai HP, Deden pakai laptop. Deden weh. Den. Udah, wes. Oke. Den weh. Guys, Den. Udah, siap. Udah. Oke, siap. Oke. Terima kasih semua. Dah. Udah selesai, weh. Enggak Sedwil kamu ada wae. Oh. Baru juga masuk gua. Record. Selamat Absen berbuka apa aja puasa. absen? Pemrograman belum ada dah. Belum ada. Tukino.
Patugino pertemuan berapa? Gak tahu Pugu. Pertemuan terakhir dan pertama. Beli pizza dong, beli pizza. Cina ini ketemu Cina. Cina udah Ayo sembuh. guys keluar. Cina akhir ini. Piki keluar, Upi keluar yuk. Pinka keluar yuk.